Nadia. Halo, selamat sore adik Nadia. Kakak sapa dulu. Halo, selamat sore. Sore Nadia. Iya, suaranya. Nadia. Halo Kak. Iya, halo Nadia. Boleh dinyalain cam-nya dulu. Kakak mau kita boleh kenalan dulu nih ya. Untuk adik-adik yang lain juga boleh dinyalain cam-nya ya. Untuk kakak, untuk yang pertama kali kita kenalan dulu nih. Untuk adik Ola. Halo Ola Amalia, selamat sore. Halo Ola. Halo Kak. Halo. Selamat sore Ola. Sore Kak. Iya, Ola bisa di on cam-nya dulu? Iya Kak, sebentar. Boleh ya? Iya. Oke. Untuk adik Sabila. Halo, selamat sore Sabila, selamat sore. Kedengaran suara kakak? Halo Sabila, selamat sore. Sore Kak, mendengar. Sore. Sabila bisa nyalain cam-nya dulu? Boleh ya? Sebentar Kak. Ya. Oke, sip. Kakak panggil lagi untuk adik Aziza. Halo Aziza Mirza, selamat sore. Aziza? Iya, kenapa Aziza? Oke, Aziza, kedengaran suara kakak di sana? Sore. Aziza. Ya, nunggu Aziza sapanya dulu, nunggu suaranya, kakak panggil dulu A2. A2 Mufida. Selamat sore. A2. Iya. Selamat sore A2, boleh nyalain cam-nya dulu? On cam boleh ya? Oke. Kakak tunggu yang lainnya untuk Andini. Halo Andini. Jakinda. Halo Andini, Kak. selamat sore. Selamat sore. Iya. Oke, boleh nyalain cam-nya dulu nih. Baru A2 Oh, iya, nih. sebentar. Nah, siapa tahu kan A2 nih. Iya, kita kenalan dulu nih. Benar ya A2? Iya kan? Ada enaknya saling tatap muka dulu nih. Nah, oke Sylvia. Sylvia kakak belum panggil ya? Halo Sylvia Aini, selamat sore. Sylvia, halo. Iya, nyalain mic-nya dulu. Mic-nya boleh kamu nyalakan dulu. Sylvia, suara kakak kedengaran di sana? Iya, tapi suara Sylvia nggak denger. Coba yang lain, tuh. A2 denger nggak suara Sylvia? Enggak Kak. Nggak denger. Coba mic-nya, coba yuk. Halo Aziza, nah tadi sudah disapa ya Aziza ya. Halo Aziza, iya. Enak ya ketemu tatap muka nih ya. Nah, terus kakak panggil lagi bagaimana tadi dengan Nadia. Halo Nadia, sudah kakak sapa, mana suaranya? Halo Nadia, selamat sore Nadia. Iya, Nadia belum jawab juga. Ola tadi mana? Cam kamu belum nyala nih, Ola. Sebentar Kak, aku kerja Kak. Oke, sip. Kakak panggil Andini. Tadi Andini sudah jawab belum ya? Halo Andini. Andini Sudah selamat. Kak. Oh, udah, tapi belum kelihatan nih wajah Andini ya. Ya, sebentar Kak, saya masih pakai mukena. Oke, sip. Kakak tunggu. Kakak panggil lagi adik Ervi. Halo Ervi Fitrawan. Selamat sore Ervi. Ya, halo, selamat sore. Iya. Halo Ervi. Begini kan enak ya Ervi ya. Jadi kelihatan yang Ervinya senyum, kakak juga senyum. Nah, Sabila. Halo Sabila. Iya, nyala juga nih on cam-nya ya. Sabila, kedengaran suara kakak? Oke. Iya Kak. Ola juga, Sep. Kakak panggil lagi tadi Nadia. Oke, Nadia tadi sudah kakak sapa ya Nadia? Kak, sudah. Suaranya mana Nadia? Iya, sudah. Kakak panggil lagi adik Anugrah. Nah, tadi yang lagi izin sholat dulu nih. Halo Anugrah, selamat sore. Sore Anugrah. Iya, dia belum jawab. Oke, baiklah adik-adik. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah adik-adik bergabung belajar di Jenny Center. Benar? Benar ya? Dan baru pertama kali belajar dengan kakak.
Jadi ada baiknya perkenalan diri dulu. Jadi ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah ada chemistry-nya dengan tidak sungkan-sungkannya untuk menanyakan ketika ada suatu kendala dalam suatu materi yang kamu tidak pahami. Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, kakak perkenalkan diri dulu, nama kakak Kak Lydia. Kakak adalah tutor biologi. Nah, hari ini kita akan tuntaskan beberapa materi yang sifatnya ini adalah bentuk review. Kakak yakin kamu sudah pasti pernah belajar. Jadi ada baiknya kita apa? Kita review supaya semakin mantap ketika kamu UTBK nantinya, dengan yakinnya kamu bisa jawab semuanya dengan benar. Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, ini kebetulan cewek semuanya nih. Cowoknya mana ya? Oh, ini cowoknya. Halo Anugrah. Selamat sore Anugrah Warid. Ya Kak, selamat sore. Selamat sore. Oke, terus kakak siapa lagi? Abdan. Abdan Raffi. Panggilannya apa nih anaknya? Raffi Ya, boleh? halo Kak. Iya, Dipanggillah Raffi Abdan bisa. sih biasanya. Abdan boleh. Oke, halo Abdan ya panggilannya ya. Iya, Terus Kak. kakak panggil lagi ada Agita. Halo Agita, selamat sore. Agita, mana ya? Oke, Agita belum ada jawabannya nih. Kakak panggil Jenny. Halo Jenny Belinda. Halo Jenny, selamat sore. Iya, Kak. Selamat Ya. sore. Oke, dari wajah-wajahnya sepertinya bersemangat untuk belajar. Kakak mau sapa 5 orang dulu, mau cari tahu ini kira-kira ini daerahnya sama nggak ya? Contohnya, kakak sapa dulu adik Ervi. Ervi, kamu dari daerah mana nih? Dari Ervi. Jawa Timur. Nah, tuh dari Jawa Timur. Ervi dari sekolah mana? Boleh perkenalkan diri dulu? Di SMA N1 Kerembung. SMA 1 Negeri 1 Kerembung. ke Dombro. Betul? Kerembung. Kerombo. Kerombo Iya. benar? Iya, Kerombo. Iya. Berarti nanti kakak pengen main ke Jawa Timur, berarti boleh cari Ervi nih ya. Iya. Ya, oke. Terus Ervi kira-kira target, kan pasti punya ya. Tujuannya aku pengen masuk PTN jurusan ini, Kak. Ayo. Itu di Sistem Informasi Universitas Brawijaya. Sistem Informasi Unbrau. Iya. Ya. Iya. Oke, terus informasi apa lagi? Itu saja kah? Iya, sudah. Iya, sistem informasi yang pastinya ada langkah-langkah yang gimana nih supaya bisa lulus, kan gitu ya, Ervi? Iya. Belajar dengan giat. Nah, kalau sudah punya keinginan, pastinya ada usaha. Benar tidak? Iya. Benar ya? Oke, untuk Ervi itu dari Jawa Timur. Kakak panggil lagi adik Luciana. Halo Luciana, selamat sore. Sore, Kak. Sore. Luciana, kamu dari daerah mana? Dari Jakarta Utara. Tapi Jakarta. ya. Tapi nanti lagi balik ke Jakarta nanti ke Jogja. Oh, ke Jogja. Berarti nanti pengennya mau nyoba UGM juga nih. Benar? Iya, betul. Iya, ketebak. Betul ya. Pengennya jurusan apa nih Luciana nih? Kedokteran tapi kurang tahu, masih bimbang. Kedokteran tapi, kata tapinya jangan ini dong ya, artinya berarti harus pesimis. Jangan pesimis. Artinya apa? Harus optimis ya. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa atau tidak ada yang tidak mustahil. Betul ya? Betul nggak sih adik-adik? Artinya apa yang kamu usahakan pasti ada hasilnya, pasti ada buahnya. Benar nggak sih? Benar ya? Ya, dan nantinya aku kalau bisa sesuai dengan usahaku sekarang nih, aku buat target supaya nantinya aku bisa membanggakan orang tua. Pastinya itu salah satu tujuannya. Benar tidak? Benar ya? Itu untuk adik Luciana. Ya, aku pengen kedokteran, Kak. Pengen. Aku pasti bisa lulus. Nah, gitu Luciana. Ya. Oke, terus kakak siapa lagi? Tadi Luciana lagi di Jakarta Utara, tapi nantinya mau ke Jogja. Tinggalnya di Jogja berarti. Benar Luciana? Iya. Iya, betul, Kak. Terus kakak mau sapa adik Adwa. Halo Adwa, selamat sore. Adwa Mufida. Kamu dari daerah mana? Jawa Timur.
A2 dari daerah Jawa Timur. Iya. Ya, tetanggaan dong sama Ervi. Enggak ya? Jawa Timur kan luas, Kak. Benar nggak sih? A2. Iya, kenal nggak? Tadi mana Ervi? Ervi kemana ya kok hilang? Ervi, Iya. kamu kemana? Iya, Ervi Halo, kenal Kak. nggak? Enggak. Enggak ya, padahal masih dari satu. Saya dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Iya, kakak kan jarang ya main ke sana, jadi nggak tahu tuh daerahnya. Seakan-akan bisa deketan ya. Sama dong dengan kayak daerah Jakarta nih, Jakarta Utara sama Jakarta Selatan, sama-sama Jakarta, padahal sebenarnya jauhan. Benar nggak sih? Iya, seperti itu ya. Oke, itu untuk adik A2. A2 pengennya masuk PTN mana dan jurusan apa? Gizi UGM. Pengennya ke UGM nih, Kak. Wah, Jogja juga nih. Jurusannya Gizi. Ilmu gizi. apa? Ilmu gizi. Jurusan gizi, ilmu gizi. Oke, ilmu gizi berarti masih ada kaitannya dengan materi biologi. Benar ya? A2 ya? Iya. Kak. Oke, tetap semangat ya kakak. Terus mau apa lagi? Oh, ini ada yang baru masuk, adik Amar. Halo Amar, selamat sore. Amar. Suara kakak kedengaran di sana? Halo Amar, selamat sore. Iya, Amar belum sapa, kakak panggil lagi. Halo. Cek. Oh iya. Cek Amar. Ya, Amar, kamu lagi ada di daerah mana nih, Amar? Saya ada di Bali, Denpasar. Denpasar tuh, teman-teman. Nih, kita ada teman dari Denpasar ya. Kamu dari sekolah mana nih, Amar? Dari Saya SMU? SMA Negeri 1 Semarapura, lulusan 2020. SMA Negeri. Lulusan 2020. Lulusan 2020. Iya, oke. Terus kakak mau tanya, kamu pengennya masuk PTN mana dan jurusan apa? Saya pengennya masuk Universitas Pajajaran jurusan Aktuaria. Oke, berarti harus berhijrah ke kota lain dong ya, Provinsi Jawa Barat. Benar nggak sih, Amar? Ya, Iya, kamu dari Bali perginya ke mana? Iya, pengennya ke Jawa Barat. Nah, ke mana tuh? Bandung ya, 4. Jurusan apa tadi? Aktuaria. Aktuaria. Oke, kalau sudah pengen ada sesuatu yang diinginkan berarti harus ada usaha. Setuju, Amar? Setuju Setuju. ya? Oke, terus kakak panggil lagi adik Andini. Halo Andini, kamu dari daerah mana? Saya dari Jakarta Timur, Kak. Jakarta Timur. Andini pengennya masuk PTN mana nih? Saya mau Universitas Pajajaran Kedokteran, Kak. Oke, kedokteran Unpad ya. Tuh sama nih sama si Amar, cuman PTN-nya yang sama, jurusannya beda ya. Nah, jadi kalau sudah ada pengen, apalagi yang namanya kedokteran ya, berarti harus ada usaha yang lebih lebih ekstra lagi. Benar Andini? Benar ya? Oke. Terus untuk adik-adik tadi post test ya atau pretest yang 5 soal yang sudah kamu kerjakan itu masih banyak yang lupa ini kayaknya. Ada yang masih benar 5, tapi udah ada yang benar semua nih. Kayaknya udah jago materi sel nih kayaknya ya. Iya. Terus ada yang masih di bawah 50. Ini bagaimana nih materinya? Apa lupa atau memang kakak mau tanya dulu nih kira-kira bidang studi biologi itu menurut kamu susah nggak sih? Kakak mau panggil dulu Raffi. Abdan. Abdan, bagaimana dengan materi biologi menurut Abdan? Menurut saya sih, saya tuh bukan orang yang agak susah sih kalau untuk menghafal kayak gitu. Benar-benar harus dimengerti dulu. Kadang juga kalau guru menerangkan agak susah masuknya. Jadi perlu diulang-ulang sendiri lagi gitu. Gitu aja sih, Kak. Jadi supaya bisa nangkep lagi, aku bisa ulang lagi Kak, gitu ya, Amdan. Ya, bukan berarti karena nggak suka jadi dihindari. Nah, itu nggak boleh. Benar ya, Amdan ya? Iya benar. Oke.
Biasanya itu kendala dari biologi. Biologi itu banyak banget Kak hafalan, apalagi kalau udah pakai nama Latin. Nah, ini nih yang jadi masalahnya. Aku langsung ganti halamannya, terus aku cari matematika saja nih. Kasihnya begitu. Ya ada yang sebagian, tapi kalau punya usaha pengen diulang lagi, nah jadi gimana sih Kak triknya belajar materi biologi ini? Jadi biologi ini tidak hanya untuk menghafal aja, pahami konsepnya, terus ini materinya ke arah mana nih? Nah gitu ya, sehingga ketika kamu paham materinya, diajak untuk bertanya mengenai logikanya, kamu bisa dapat. Begitu ya. Oke, itu untuk Abdan katanya agak susah nih Kak untuk menghafalnya, tapi kalau misalkan paham konsepnya, pasti akan bisa. Begitu ya Abdan? Oke, Kakak mau panggil Anugrah. Anugrah, biologi menurut kamu seperti apa? Materi biologi? Biologi menurut saya Kak cukup menarik dibandingkan pelajaran yang lain. Paling suka biologi lah Kak, kalau untuk yang IPA. Paling suka biologi. Dari hasil proses kamu juga kelihatan ya? Anugrah ya, jadi kelihatan suka biologi kayaknya dia bukan hanya tadi kalau misalkan aku ada niat sendiri untuk mengulangnya. Gitu ya. Jadi ada nih karena kita senang materinya, itu kita akan cari sendiri, kita cari materinya, terus kita bahas sendiri, kita ada panduan, kita lakukan secara otodidak. Itu kalau kita suka. Tapi kalau misalkan kita agak susah, tapi jangan hindari, kita coba pahami konsepnya, kita paham, kita akan menjadi menyukainya. Begitu ya. Oke, adik Aziza. Aziza, bagaimana dengan biologi menurut kamu? Kira-kira biologi seperti apa sih Aziza? Aziza, kedengaran suara kakak di sana? Halo? Iya, Aziza suaranya kayaknya pelan ya. Aziza, yang lain kedengaran suara Aziza? Iya, kedengeran ya. Oke, Aziza suaranya atau kakak yang nggak kedengar. Coba kakak panggil Nadia. Halo Nadia. Nadia. Iya. Nadia, suara kakak jelas di sana nggak Nadia? Jelas ya? Jelas, iya. Jelas, oke. Coba Aziza tadi, coba di ini mic-nya. Belum kedengaran tuh suaranya ya. Oke, baik adik-adik. Itu tadi untuk perkenalan kita. Mudah-mudahan adik-adik awal dari belajarnya itu penuh ada dengan komitmen ya. Jadi jangan di awal saja yang udah menggebu-gebu nih. Nanti ke akhirnya itu jadi mager atau bahkan nggak peduli. Nah, ini nih yang harus dijaga ya. Jadi apalagi ini waktu kita tinggal kira hitungan berapa bulan lagi. Benar tidak adik-adik? Benar ya? Jadi kamu mulai saat ini kamu buatlah targetnya, kamu ada target untuk menyelesaikan soal minimal 5 atau 10 soal dalam satu hari per bidang studi. Nah, itu target kamu. Kalau bisa ya. Jadi kalau 10 soal satu hari, berarti seminggu berapa adik-adik? 70. Kan 7 hari ya. Terus sebulan berapa? Nah, berarti masukkan lagi dengan kata peluang. Masa sih tidak ada yang keluar? Bukan soalnya, tapi materinya. Betul tidak? Semakin kamu pahami konsepnya, semakin kamu sering membahas soalnya, kamu akan semakin ingat. Oke, itu untuk dari kakak. Kita langsung saja materi hari ini yang akan kita review, ya sesuai dengan proses yang kamu sudah kerjakan, adalah mengenai sel. Nah, jadi sel ini adalah materi yang sudah kamu pelajari, ya bahkan sering nih ya. Nah, itu di kelas berapa nih kalau kita ngomongin sel? Ayo, boleh nyalakan mic-nya. Ya, sel itu di kelas 11. Ya, apa yang akan kita bahas dalam sel ini? Nah, si sel ini kan dia adalah merupakan satuan unit terkecil penyusun dari tubuh organisme. Nah, di sini kakak langsung bedakan sel itu berdasarkan ada tidaknya membran inti. Membran inti itu berarti beda dengan membran sel. Kalau membran inti adalah pembungkus dari nukleus. Nah, itu ada dua. Ada eukariotik dan prokariotik.
kakak mau tanya dulu nih. Siapa sel atau organisme yang termasuk eukariotik? Ayo. Tadi sudah tahu. Siapa yang memiliki atau yang punya membran inti yang mana nih? Eukariotik atau prokariotik? Ayo. Kita belajar nih. Salah enggak apa-apa ya kan? EU atau prokariotik? Ayo adik-adik. Ini sebenarnya tahu, malu-malu aja nih jawabnya. Ayo. Kalau nggak kenal suaranya boleh diketik juga, boleh lewat chat, boleh. Ayo. Eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti. Oke. Membran intinya, karena dia punya membran inti, otomatis dia punya organela yang bermembran. Nah, jadi dia memiliki membran inti dan intinya terlihat jelas yang disebut nukleus. Nah, itu adalah ciri khas dari eukariotik. Lalu prokariotik apa? Kalau prokariotik dia ini tidak memiliki yaitu membran inti. Jadi membran intinya tidak ada sehingga intinya itu tidak jelas. Ini disebut, ada yang masih ingat? Ayo, disebut apa nih? Nukleoid. Oke ya, jadi adik-adik sudah bisa bedakan kapan dia disebut sebagai nukleus dan kapan disebut sebagai nukleoid. Ya, jadi nukleus itu adalah dia sebagai pusat dari sel yang memiliki membran atau pembungkus. Nah, terus tadi kakak bilang yang memiliki apa? Berarti kalau dia memiliki membran inti, dia juga memiliki organela yang bermembran. Nah, ini sering banget nih ketukar ya. Berarti kalau prokariotik nggak punya organela, Kak? Nah, kan itu pertanyaannya. Ya, memiliki organela yang bermembran. Prokariotik punya organela enggak? Dia punya, tapi organelanya apa? Tidak bermembran. Terus pertanyaannya, organela itu apa? Organela itu adalah isi atau bagian komponen dari sel. Seperti apa organela? Mitokondria. Kalau kakak tanya, mitokondria itu ada enggak pada organisme prokariotik? Jawabannya? Nggak ada. Tidak ada. Alasannya, karena mitokondria itu organela bermembran, bahkan bermembran ganda. Nah, tadi prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti, sehingga kakak buatkan di sini, dia tidak memiliki organela yang bermembran. Ya, organela yang memiliki membran. Terus contohnya siapa nih prokariotik? Ada yang masih ingat? Sebelum kakak tampilkan gambarnya. Kira-kira prokariotik itu siapa? Ayo adik-adik. Dia hanya berada di satu kingdom saja, hanya itulah yang prokariotik. Ayo. Prokariotik itu bakteri. Bakteri itu ada di dalam kingdom apa? Kingdom itu taksonomi. Monera. Ayo. Oke. Jadi yang termasuk ke dalam prokariotik itu adalah kingdom Monera. Nah, Monera itu siapa? Ada 3. Siapa ya? Monera itu ada bakteri, terus ada siapa? Monera. Kalau bakteri itu disebutnya Eubacteria. Betul ya. Terus ada satu lagi, ada Archaebacteria. Nah, dan yang ketiga, ada yang masih ingat satu lagi? Yang termasuk Monera. Yang termasuk Monera itu adalah Cyanobacteria. Nah, cyano ini apa? Alga biru. Nah,
Alga. Alga itu apa, Kak? Itu nama penyanyi bukan? Bukan, itu alga ya. Alga itu ganggang. Ganggang itu kan bukannya ganggang itu banyak, Kak ya? Ganggang hijau, ganggang emas, ganggang merah ya. Tapi kenapa ganggang biru yang masuk ke dalam kelompok Monera? Nah, alasannya karena dia tadi bersifat prokariotik. Yang tadinya dia cyanophyta. Nah, jadilah cyanobacteria. Maka kalau dibilang yang termasuk sebagai atau ciri yang memiliki prokariotik adalah dari Monera, yaitu ada Eubacteria, Archaea, dan Cyanobacteria. Ada lagi nggak, Kak? Kakak mau tanya nih, virus. Virus masuk ke mana? Eukariotik atau prokariotik? Ayo, ini yang lagi merisaukan negara kita, bahkan bumi kita nih. Ayo adik-adik. Virus masuk ke mana nih? Eukariotik atau prokariotik? Bukan keduanya, Kak. Bukan keduanya. Ya, betul. Alasannya? Karena virus aseluler. Betul ya. Virus itu tidak masuk ke dalam sifat eukariotik atau prokariotik karena virus itu aseluler. Nah, apa itu aseluler? A itu tidak, sel itu berarti dia nggak punya sel. Terus dia kok bisa hidup ya? Kan dia nggak punya sel. Ayo. Boleh kasih jawabannya? Kenapa dia bisa hidup? Bukannya kita tahu bahwa kalau dia punya sel baru bisa hidup? Karena menempel pada sel inang. Karena menempel pada sel inang. Ada yang lebih tepat lagi nih. Dia bisa menempel pada sel inang, terus dia bisa hidup karena punya apa? Nah itu. Ayo. Dia kalau nggak punya itu, nempel pada sel inang pun tidak akan bisa hidup. RNA atau DNA ya, Pak? Virus itu punya asam inti atau asam nukleat. Apa asam nukleat? DNA atau ya, dia hanya punya salah satu. Nah, jadi itu yang membuat virus itu bisa masuk atau bisa hidup, tapi dia bisa hidup di jaringan hidup atau di sel yang hidup. Terus kalau dia berada di benda mati, bagaimana dia? Dia bisa mengkristal. Nah, maka virus itu disebut peralihan. Virus itu dia disebut peralihan ketika dia berada di benda mati, dia akan mengkristal. Tapi ketika dia menemukan sel hidup, dia mampu bereplikasi karena apa? Punya DNA. Adik-adik sudah pasti pernah belajar bahwa DNA itu mampu melakukan replikasi. Betul? Betul ya? Oke. Ya, jadi tadi virus sudah tahu bahwa virus tidak masuk ke eukariotik maupun prokariotik. Itu tadi kingdom Monera. Lalu berarti kalau misalkan nanti ada soal yang termasuk organisme prokariotik, adik-adik langsung ingat, itu ada hanya pada kingdom Monera dan hanya pada ketiga ini saja. Bakteri. Lalu Kak, apa beda Eubacteria, Archaea, dan Cyano? Tapi mereka sudah sama-sama di prokariotik nih. Perbedaannya di mana ya? Ini sekilas aja nih. Ayo. Nanti Kakak akan jelaskan di mikroorganisme, tapi ada hubungan dengan sel. Ayo, Eubacteria itu perbedaannya dengan Archaea. Apa bedanya? Ayo, gak usah malu-malu. Nanti Kakak jadi malu juga nih. Jadi nggak pada diem aja nih. Ayo. Kakak mau panggil dulu, nggak apa-apa ya. Jadi belajar online serasa di mana? Serasa di kelas ya kan? Kakak panggil dulu Luciana. Halo Luciana, selamat sore. Gak apa-apa ya kakak panggil ya. Luciana, halo. Halo Kak. Luciana? Iya, Luciana masih ingat nggak kira-kira beda Eubacteria sama Archaea? Ingat nggak kira-kira? Apa ya? Udah lupa. Enggak ya, lupa. Iya, makanya kita review nih Kak, biar nanti aku bisa ingat lagi. Setuju? Setuju ya? Oke. Kakak berarti kakak akan kasih tahu yang Eubacteria sama Archaea itu bedanya adalah di penyusun dinding selnya.
Ya, eubakteria dinding selnya dia itu ada atau tersusun dari siapa? Ada susunannya. Tersusun dari senyawa peptidoglikan. Ini ya. Kalau arkae nggak punya dinding selnya. Nah, jadi dinding selnya ini dia tersusun atau tidak ada si peptidoglikan. Sehingga dia ini bisa apa? Bisa hidup di lingkungan, kalau pernah dengar, bakteri ini, si arkae ini bisa hidup di lingkungan ekstrim. Lingkungan ekstrim seperti apa? Dia bisa hidup di suhu tinggi, kadar asam tinggi. Di mana tuh? Di lahar gunung dia bisa hidup. Yang kita tahu bakteri yang ada di lingkungan kita, kalau makanan itu kita panaskan, bakteri akan mati. Betul tidak? Betul ya? Atau makanan kita masukkan dalam freezer, bakteri juga tidak akan aktif. Benar? Benar ya. Kenapa? Karena bakteri yang ada di sekitar kita itu adalah jenis eubakteria. Eubakteria itu dia dinding selnya tersusun peptidoglikan. Lalu apa hubungan suhu terhadap peptidoglikan? Ingat, peptidoglikan itu adalah gabungan dari protein dan karbohidrat. Peptida. Peptida itu kan asam amino. Ya. Terus kamu ingat, protein. Protein itu kan penyusun dari enzim. Betul? Betul. Enzim dipengaruhi terhadap suhu bukan? Kalau dia kena suhu tinggi, strukturnya rusak. Benar nggak? Namanya apa? Rusaknya struktur enzim disebut apa? Denaturasi. Itu dia ya. Oke, jadi hubungannya. Kenapa eubakteria itu bisa rentan terhadap suhu atau terhadap pH? Karena ini. Dia punya senyawa atau komponen siapa? Peptidoglikan. Ya. Terus adik-adik masih ingat juga nih, kalau pernah dengar ada bakteri gram negatif, bakteri gram positif. Betul nggak? Betul ya. Bakteri gram positif itu adalah dari ketebalan dari peptidoglikannya. Kalau peptidoglikannya tebal di dinding selnya, itu bakteri gram positif. Nah, penyusunnya ya. Nah, ini tadi alasannya. Terus sebaliknya kalau bakteri yang peptidoglikannya tipis, itu berarti bakteri gram negatif ya. Oke, ini tadi alasannya dia tidak punya peptidoglikan sehingga dapat hidup di lingkungan ekstrim. Oke, terus kalau siano apa Kak? Siano ini dia punya dinding selnya itu ada peptidoglikannya. Lah, lalu bedanya apa dengan eubakteria? Cyanobacteria itu punya pigmen. Awalnya kan dia tadi jenis alga. Dia itu punya apa? Klorofil. Nah, kalau punya klorofil bersifat apa berarti? Autotrof. Betul tidak? Autotrof itu apa, Kak? Autotrof itu organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri. Seperti apa? Karena dia punya klorofil, dia bisa berfotosintesis. Manusia bisa kok? Enggak bisa. Manusia itu konsumen. Betul nggak? Dia tidak membuat makanan sendiri, tapi mengolah. Beda ya. Kita kan makan nasi itu kan dari produsen, tumbuhan. Betul tidak? Betul ya? Oke. Jadi tadi cyanobacteria, dia punya dinding selnya ada peptidoglikan, tapi bedanya kalau cyanobacteria itu dia memiliki pigmen. Pigmen apa? Pigmen itu warna. Pigmen dari atau klorofil. Nah, jadi kalau eubakteria sama archaea ini lebih dominan bersifat apa? Pengurai. Dia kan nggak mampu membentuk makanan sendiri, karena kan nggak punya klorofil. Kalau cyano jatuhnya kemana? Ke autotrof. Dia bisa sebagai produsen. Bisa ya adik-adik? Itu perbedaannya. Lalu kita ke sini, eukariotik. Kalau tadi adik-adik sudah tahu sel apa yang termasuk prokaryotik, itu adalah jenis dari kingdom Monera. Kalau eukariotik nih, ini sel apa nih ya? Nah, ini yang sering kita lihat nih, sering kita bahas, bahkan kita cari tahu perbedaannya. Sel hewan dengan sel tumbuhan.
itu termasuk eukariotik. Perhatikan, dia punya membran inti sehingga nukleusnya terlihat jelas. Ya, kalau si prokariotik coba lihat, ini bukan nukleus. Yang biru ini namanya nukleoid. Ya, itu kromosom ya ataupun DNA yang tidak ada pembungkusnya. Nah, jadi ini adalah nukleoidnya tadi. Oke. Nah, yang termasuk dari eukariotik itu adalah sel hewan ya dan juga sel tumbuhan. Nah, coba lihat mereka itu memiliki organela yang bermembran. Coba adik-adik perhatikan di prokariotik. Beda ya, tidak punya organela yang bermembran. Tapi ada persamaannya nih. Nah, ini pernah muncul nih di soal SBMPTN ya. Dia bilang apa persamaan eukariotik dengan prokariotik? Perbedaannya pasti banyak. Kalau persamaannya ada yang tahu? Persamaan. Loh, tadi kan beda. Ini aja enggak, ini kan memiliki membran inti. Ini enggak punya, udah pasti beda dong. Nah, tapi ada persamaan bahwa mereka sama-sama memiliki organela yang tidak bermembran. Nah, berarti adik-adik ingat ada organela yang bermembran ya, ada 3 jenis berdasarkan membrannya. Ada yang membran tunggal. Siapa yang bermembran tunggal? Ada yang bermembran ganda. Ada organela yang tidak bermembran. Tidak ada membrannya. Berarti yang tidak memiliki membran ada pada prokariotik. Nah, begitu. Siapa organela yang bermembran tunggal? Organela yang bermembran tunggal itu adalah lisosom. Siapa lagi? Badan Golgi. Terus ada retikulum endoplasma, itu yang bermembran tunggal. Kalau yang bermembran ganda, ini juga sering ditanyakan. Siapa yang bermembran ganda? Yang bermembran ganda, mitokondria. Terus siapa lagi? Kloroplas. Lalu siapa lagi? Yang memiliki membran ganda. Maksudnya Kak, membran ganda kayak gimana? Kalau adik-adik pernah ingat belajar respirasi aerob, ada mitokondria ya, dikatakan dia membran ganda, dia punya 2 membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalamnya adalah lekukan yang disebut krista. Nah, ini yang disebut membran ganda. Gitu ya. Kalau si retikulum endoplasma kan dia hanya bentuk seperti ini aja. Nah, ini berupa saluran seperti ini. Ini dia bermembran apa? Tunggal. Bisa ya? Kalau yang tidak bermembran siapa? 1, yaitu ribosom. Udah ketahuan berarti jawabannya. Berarti persamaan prokariotik dan eukariotik adalah sama-sama memiliki organela ribosom. Bisa ya? Perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Dia punya lisosom enggak? Prokariotik? Enggak punya. Betul? Dia punya mitokondria? Enggak punya. Lalu dia punya apa dong? Nih gambarnya bagian-bagiannya nih. Kakak coba hapus. Ada yang mau bisa bantu jawab? Kakak hapus dulu ya. Kira-kira nomor 1 itu apa ya? Kalau pada bakteri, ada yang masih ingat nggak? Kakak hapus dulu nih. Halo? Mana suaranya? Kalau yang nomor 1 adalah, ayo, nomor 1. Nomor 1 itu adalah villi. Bisa ya, villi. Villi itu adalah alat geraknya. Lalu bisa juga ini, nomor 7 flagel. Nah, villi ya. Terus nomor 2. Nomor 2 sama nomor 3 bedanya apa, Kak? Nomor 2, dia itu kan punya dinding sel. Nah, bukannya tumbuhan saja yang punya dinding sel. Bakteri punya dinding sel, tapi komponennya. Kalau sel tumbuhan komponennya beda lagi. Kalau prokariotik tadi dinding selnya
Ada peptidoglikan. Nah, terus yang ketiga ada siapa? Membran sel. Nah, terus yang ini adalah nukleoid dan yang ini adalah ribosom. Jadi ribosom itu merupakan terlihat seperti kayak butiran. Dia itu nggak punya membran. Bahkan dia kalau di sel eukariotik dia tersebar di sitoplasma dan melekat atau menempel di retikulum endoplasma kasar. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang termasuk eukariotik kalau dari sistem organismenya, sel hewan, sel tumbuhan itu kan dari sistem bentuk selnya. Kalau ditanya, siapa organisme yang termasuk eukariotik? Dari kingdom. Kingdom itu kan taksonomi urutan teratas ya. Jadi contohnya itu lantai pastinya ya, tumbuhan. Terus animalia. Kalau jamur masuk EU atau pro? Jamur. Jamur itu masuk ke fungi ya, kingdomnya fungi. Satu lagi yang kingdom dia hampir seluruhnya organisme ini masih bersel satu, uniselular. Kingdom apa? Ayo adik-adik. Dari protista. Oke. Nah, jadi sudah tahu dari kingdom yang termasuk eukariotik itu adalah protista, plantae, animalia, dan fungi. Nah, sementara prokariotik itu adalah monera. Ya kan? Nah, terus kalau kakak tanya, alga. Alga itu masuk ke mana ya? Eukariotik atau prokariotik? Alga itu adalah protista mirip tumbuhan. Nah, berarti dia masuk ke eukariotik. Bisa ya? Sebelum kakak lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, belum ada, kakak bisa lanjut sehingga kita lihat perbedaan. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau kita lihat perbedaannya adalah ada organela yang benar-benar nggak dimiliki oleh sel hewan. Itu ada pada sel tumbuhan. Terus ada yang dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Kakak mau dengar jawabannya apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Yang mana kak sel hewan? Sel hewan yang ini, sebelah kiri. Yang ini adalah sel tumbuhan. Sel hewan memiliki apa? Organela apa yang dia punya? Tidak ada pada sel tumbuhan. Ayo adik-adik. Jadi, iya, lisosom kak. Nah, jadi supaya tidak bingung, sel itu kalau gambar secara dasarnya itu 3 bagian utama. Bagian luarnya itu adalah dinding sel, bukan dinding sel, membran sel. Terus cairan yang mengisi dari sel itu adalah sitoplasma. Terus yang sebagai pusat sel itu adalah nukleus. Nah, jadi ini adalah 3 bagian utama dari sel. Maka kalau dibilang dinding sel kan tidak ada pada sel hewan. Nah, maka bagian utama dari sel itu ada 3. Membran sel, ada nukleus, dan ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi sel. Nah, disinilah letak dari seluruh organela yang nantinya memiliki fungsi masing-masing. Ya, nah jadi kalau ngomongin gambar sel hewan tadi, organela apa yang benar-benar dimiliki oleh sel hewan? Tidak ada pada sel tumbuhan adalah yang nomor 5, lisosom. Lisosom itu enggak ada pada sel tumbuhan. Ya. Terus yang enggak ada pada sel hewan, tapi ada pada sel tumbuhan. Siapa? Dinding sel. Betul, dinding sel. Kira-kira ada di huruf mana ya itu? Dinding sel. Huruf mana dinding selnya? Ayo. Kelihatan keterangan gambarnya? Huruf K bukan? Benar nggak?
Yang bagian K adalah dinding sel. Nah, coba lihat ada lubang-lubang nih di dalam dinding sel. Kalau adik-adik masih lihat, pernah dengar, ada suatu celah yang ada di dinding sel sebagai transport, sebagai jalur keluarnya air. Ada yang ingat? Di dinding sel terdapat celah yang disebut dari P. Plasmodesmata. Oke, plasmodesmata. Nah, itu dia celah ya. Sebagai apa? Nah, fungsi dinding sel itu adalah sebagai yang memberi bentuk sel tumbuhan itu tetap kokoh atau tetap kaku, ya. Nah, dan juga sebagai jalur transport. Nah, terus ada lagi nih yang warna hijau. Nah, ini nggak ada pada siapa? Tidak ada pada sel hewan, yaitu huruf I. Adalah siapa adik-adik? Klorofil. Bukan. Klorofil. Klorofil adalah pigmennya. Kakak buat di sini adalah plastida. Plastida ini ada 3 jenis. Artinya plastida ini adalah organela yang menyimpan berbagai pigmen. Kalau pigmen hijau itu disimpan di mana? Kloroplas. Iya, kloroplas. Kalau pigmen yang lain, maksudnya Kak, bukannya hijau aja? Lah, warna bunga, ya kan itu gimana? Itu dari mana? Berarti dari plastida. Namanya siapa? Kromoplas. Iya, kromoplas adalah pigmen selain warna hijau. Nah, gitu. Terus ada warna putih juga warna ya, yaitu siapa? Leukoplas. Ingat aja dari kata leukosit. Leukosit kan sel darah putih. Leukoplas. Nah, ini adalah warna putih. Berarti kalau hijau, kloroplas. Nah, tapi Kak, di buku sering bikinnya kloroplas. Betul, bisa. Kloroplas ya sebagai tempat penyimpan warna hijau atau klorofil. Ini hanya ada pada sel tumbuhan. Berarti bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan, itu ada dinding sel dan plastida. Itu ya. Sisanya ada nggak? Ada. Coba yang G. Itu apa ya? Pada sel tumbuhan. Yang G itu bagian apa? Vakuola. Vakuola. Vakuola ada nggak pada sel hewan? Ada, tapi Di kecil, gambar Kak. nggak ada, Kak. Iya, di gambar nggak ada ya. Iya, karena ngambilnya untuk sel secara keseluruhan. Untuk sel hewan, vakuola itu ada, tapi ukurannya kecil. Kalau di sel manusia ada nggak? Nggak ada. Ya, vakuolanya ukurannya kecil dan ini adanya di mana? Di organisme yang bersel satu, yaitu adanya di protista. Nah, di situ vakuola, ya. Terus vakuola ini fungsinya di sel tumbuhan adalah buat menyimpan cadangan makanan, menyimpan kandungan. Jadi kenapa misalkan tumbuhan itu memiliki aroma tertentu? Nah, contohnya kayak kayu cendana, kok wangi ya? Nah, berarti itu ada di vakuola tuh, ya. Jadi penyimpan kandungan-kandungan yang menjadi ciri khas pada tumbuhan itu ada di vakuola. Nah, lalu di sini ada bagian, ada 3 ini, ada B, ada C, sama D. Adalah satu bagian dari nukleus, ya. Nukleus ada pada sel tumbuhan nggak? Ada pada sel hewan nggak? Ada, ya. Terus tadi lisosom dan satu lagi. Ada yang fungsinya berdekatan atau dekat sama nukleus, yaitu ini. Siapa ya? Organela yang hanya ada pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan. Sentriol. Oke. Apakah beda sentriol dengan sentrosom, ya kan? Nah, kalau sentrosom itu adalah organela ya, awalnya itu sentrosom. Nanti ketika dia mengalami pembelahan sel atau reproduksi sel secara mitosis, meiosis, ini nanti akan membelah menjadi sentriol. Nah, gitu ya. Jadi sentrosom itu akan membelah menjadi 2 sentriol. Bisa ya? Kalau sentromer, ayo itu apa? Ada ingat?
Ini sama-sama nih deket-deket nih. Sentrosom, sentriol, sentromer. Sentromer itu apa? Ada yang masih ingat? Sentromer itu ada di bagian struktur kromosom. Sentromer bukan yang di sininya? Iya ya, di bagian tengah dari kromosom itu adalah sentromer, di mana letak benang spindle. Daerah mana? Kinetokor. Wah, ini ngomongin apa nih kakak nih? Itu dia ya. Tuh, untuk biologi. Pelan-pelan, alon-alon tapi pasti. Betul tidak adik-adik? Iya. Jangan buru-buru ya kalau belajar biologi ini ya. Oke, tarik napas dulu semuanya. Serius banget nih belajar biologinya ya. Kayak belajar fisika. Oke. Ya, kita lanjut. Tadi bagian, berarti sudah tahu perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan hanya punya sentriol dan lisosom, sementara sel tumbuhan punya dinding sel dan plastida. Sisanya mereka sama-sama punya ya. Apa itu badan Golgi? Badan Golgi punya. Nah, badan Golgi apa nih Kak? Kata kunci badan Golgi fungsinya adalah dia memodifikasi segala proses yang ada di dalam sel. Contoh, ya, karena badan Golgi ini dia itu terlibat dalam sistem endomembran. Seperti di sini. Ya, contohnya. Kalau soal seperti ini soal UTBK kemarin loh. Ini jawabannya apa? Ayo coba adik-adik. Kalau ada soal seperti ini. Kemungkinan yang terjadi jika retikulum endoplasma kasar di dalam suatu organisme kehilangan semua ribosomnya. Apa yang terjadi? Berarti adik-adik ingat fungsi ini dulu. Retikulum endoplasma itu fungsinya buat apa? Yang mana nih Kak retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu kalau gambar lagi dalam sel, ini kan tadi inti. Retikulum endoplasma itu adanya deket inti yang kayak gini nih. Nah, jadi mudah ingatnya. Makin ke belakang, makin halus. Lalu yang kasarnya yang mana? Yang kasarnya yang di depan, sini. Kenapa disebut kasar? Karena ada ribosomnya. Kenapa disebut halus? Yang enggak ada ribosomnya. Nah, gitu. Nah, ini berarti RE kasar. Dia bilang, RE kasar itu, atau REK, itu hilang semua ribosomnya. Nah, lalu kita ingat fungsi dari ribosom dulu. Ya, RE kasar itu tadi ada atau plus ribosom. Kira-kira fungsi ribosom apa ya? Ada yang ingat? Halo adik-adik. Iya, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Mana tadi ya? Ini kok kakak ini. Jadi ribosom itu adalah organela yang berperan di dalam sintesa protein. Terus apa hubungannya dengan retikulum endoplasma kasar? Terus adik-adik ingat, ribosom itu ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar, ada yang tersebar di dalam sitoplasma. Nah, fungsinya, jadi ketika ketika protein itu diperlukan di luar sel, ini bagaimana? Kan begitu. Maka butuh transport, butuh ada proses di mana protein itu keluar dari sel supaya dibawa. Nah, itu melibatkan, kalau adik-adik pernah dengar, namanya sistem endomembran. Pernah dengar? Nah, kalau dia ngomongin sistem endomembran, organela apa saja yang terlibat, sistem endomembran itu dimulai dari nukleus. Ini nukleus. Nah, kenapa mulainya dari nukleus? Kalau adik-adik masih ingat ketika pembahasan sintesa protein, apa sih sintesa protein itu? Ya, endomembran. Sintesa protein itu adalah atau kata lainnya merupakan regulasi gen. Bahan-bahan materi genetik yang ada di DNA itu akan diturunkan dalam bentuk apa? Akan diturunkan menjadi sifat genotip dalam bentuk protein. Nah, kalau adik-adik mengingat sintesa protein, diambilnya basa-basa nitrogen pada DNA, lalu dicetak, diterjemahkan menjadi asam amino, begitu kan adik-adik? Lalu dibentuk dalam bentuk protein. Iya enggak? Itu kan ngomongin sintesa protein. Nah, lalu ketika protein itu dibutuhkan di luar sel. Ini ceritanya ini.
proteinnya butuh di luar sel. Ya, di luar sel. Sementara ini adalah sel. Nah, jadi dalamnya ini adalah sel di sini. Di dalam sel terjadi proses sintesa protein, yaitu di mana? Di retikulum endoplasma kasar. Ini tadi. Ini adalah butir-butiran ini adalah si ribosomnya. Nah, ketika protein itu selesai diproses di retikulum endoplasma, akan dibawa melalui retikulum endoplasma karena fungsi dari retikulum endoplasma itu adalah transport. Transport apa? Transport zat. Jadi dia bawa nih. Dia bawa zat sintesa apa? Kalau di retikulum endoplasma kasar, sintesa protein. Kalau yang halus, dia sintesa apa? Lemak. Gitu ya. Nah, maka ketika tadi protein itu selesai di retikulum endoplasma, lalu dimodifikasi. Modifikasi ya. Protein itu akan dimodifikasi. Menjadi apa? Nah, adik-adik ingat, protein itu banyak dimodifikasinya menjadi apa? Bisa dimodifikasi menjadi enzim. Betul tidak? Ya kan? Bisa dimodifikasi menjadi hormon. Iya enggak? Iya kan? Jadi dimodifikasi di mana? Dimodifikasinya di badan Golgi. Oke. Jadi gimana nih Kak urutannya? Urutannya. Proses sintesa protein terjadi di retikulum endoplasma, lalu dibawa ke badan Golgi untuk dimodifikasi. Nah, setelah dimodifikasi akan masuk ke dalam lisosom untuk melakukan pencernaan intraseluler. Setelah itu akan dibawa keluar melalui kantung vesikula yang melibatkan membran sel. Maka protein itu bisa keluar. Nah, maka jawaban soal ini adalah apa? Kalau ribosom itu semuanya hilang di retikulum endoplasma kasar, apakah produksi protein itu terhenti? Jawabannya benar atau salah? Ayo. Produksi protein terhenti enggak? Produksi protein terhenti itu salah. Kenapa? Kan ribosom di sitoplasma masih ada. Sementara kasusnya yang hilang hanya di retikulum endoplasma kasar. Paham? Adik-adik? Berarti sintesa protein itu ada di mana, Kak? Bisa terjadi di sitoplasma, bisa terjadi di retikulum endoplasma kasar. Lalu yang protein yang ada di sintesa di retikulum endoplasma kasar itu untuk dibawa keluar dari sel. Untuk dimodifikasi. Paham, adik-adik? Ada yang mau bertanya? Kalau masih bingung, ngomong ya. Kakak kecepatan ngomongnya. Oke, kakak ulang. Kalau ditanya retikulum endoplasma kasar, kalau ribosomnya hilang, ribosom tadi ingat sintesa protein. Pasti mikirnya gini, oh kalau ribosomnya hilang berarti sintesa proteinnya stop dong. Betul nggak? Secara logikanya, kan gitu ya. Kalau ribosomnya hilang semua di retikulum endoplasma kasar, berarti ribosomnya hilang dong atau nggak terbentuk. Nah, maka proteinnya itu didapatkan dari luar sel, ini salah. Protein itu kan harusnya bagaimana? Dia bahkan membawa keluar dari sel. Nah, terus produksi ATP di dalam sel ini salah. Kenapa? Karena yang memproduksi ATP bukan ribosom. Siapa yang memproduksi ATP? Siapa yang memproduksi ATP adik-adik? Ya, makanya ini salah, nggak ada hubungannya. Terus yang C, penyimpanan protein di dalam sel akan meningkat. Betul atau salah? Salah ya adik-adik ya. Kenapa? Karena protein yang ada di retikulum endoplasma itu kan tidak ada. Tapi kan di sitoplasma ada, Kak. Iya, artinya kadar protein juga pasti akan berpengaruh, ya, bukan meningkat. Kebutuhan enzim di dalam sel tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan enzim dalam sel itu tidak terpenuhi artinya dia tidak ada yang dimodifikasi. Nah, yang lebih tepatnya lagi adalah apa? Protein tidak lagi diekspor. Artinya dia tidak ada protein yang dibawa keluar.
Karena protein yang ada di retikulum endoplast Makassar itu khusus untuk kebutuhan di luar sel. Maka jawabannya adalah E. Bisa adik-adik? Ada yang mau bertanya? Oke, kakak lanjut. Kita lanjut tadi ke soal yang ini. Berarti kalau ini jawabannya apa? Suatu sel dinyatakan sebagai sel prokariotik. Ayo, apa tadi? Prokariotik itu ciri khasnya dia nggak punya membran inti. Itu tadi ya? Betul nggak? Ya, nggak punya membran inti. Mana yang lebih tepat? Tidak memiliki membran plasma. Ini salah. Membran plasma kan membran sel, dia punya. Betul nggak? Betul ya? Dia punya. Terus tidak memiliki retikulum endoplasma. Nah, yang lebih tepatnya itu tidak memiliki mitokondria. Yang lebih tepat itu adalah dia tidak memiliki sistem endomembran dan tidak memiliki apa? Membran nukleus. Kok bisa, Kak? Nah, tadi ciri-ciri dari prokariotik Kakak gambarkan. Tadi kan ada kayak bakteri nih. Nah, terus dia punya dinding sel, terus dia punya apa? Membran sel. Kan gitu. Nah, terus dia punya tadi ada flagelnya. Dia punya apa? Materi genetik atau yang disebut apa tadi adik-adik? Siapa tadi? Nukleoid. Iya kan? Nah, terus dia punya apa? Punya ribosom. Nah, itu saja yang dia punya. Terus dia punya DNA yang berfungsi pembawa gen yang digunakan di dalam rekayasa genetika. Ada yang ingat enggak namanya apa? Itu dimiliki oleh prokariotik. Ayo, siapa adik-adik? Ini adalah, kalau adik-adik ingat, plasmid. Iya. Plasmid ini adalah merupakan DNA ekstra kromosomal. Ekstra kromosomal itu maksudnya apa? Ekstra kromosomal ini dia bisa dibawa keluar untuk bisa diutak-atik, bisa dipotong, bisa disambung. Nah, ekstra kromosomal itu yang dimanfaatkan sebagai atau yang digunakan di dalam rekayasa genetika. Itulah sebabnya kenapa bakteri bisa digunakan, ya. Nah, ini tadi ribosom. Nah, dia nggak punya membran nukleus tadi atau membran inti, sehingga dia tidak jelas intinya atau yang disebut nukleoid. Terus dia nggak punya sistem endomembran. Yang mana tadi sistem endomembran? Sistem endomembran itu adalah yang ada di eukariotik. Yang mana? Kakak gambarkan. Ini ada inti. Yang melibatkan siapa? Melibatkan inti, terus ada retikulum endoplast Makassar, ya. Terus ada badan Golgi. Terus badan Golgi ini kan akan menghasilkan lisosom. Lisosom itu berupa vesikula. Nah, ini adalah organela yang merupakan sistem endomembran. Ya, sistem endomembran adalah kumpulan dari organela yang memiliki membran. Padahal kita tahu tadi prokariotik dia nggak punya organela yang bermembran. Oke ya, itu jawabannya untuk soal yang ini. Ada yang mau bertanya? Adik-adik? Berarti prokariotik nggak punya sistem endomembran karena nggak memiliki organela yang bermembran. Itu jawabannya ya. Oke, kakak lanjut. Tadi kalau kehilangan ini berarti protein tidak lagi diekspor dari dalam sel. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Apa kira-kira jawabannya? Ada hipotesis. Apa hipotesis? Dugaan sementara, ya kan? Berarti nggak benar nih. Ada dugaan bahwa awalnya kloroplas dan mitokondria itu berasal dari prokariotik. Nah, itu kenapa kalau adik-adik ingat, si kloroplas dan mitokondria ini organela yang memiliki DNA sendiri.
Betul tidak? Betul tidak adik-adik? Iya. Jadi kloroplas sama mitokondria itu awalnya itu terbentuk karena adanya, kalau adik-adik pernah dengar, ada yang disebut dengan teori endosimbiosis atau endosimbion. Apa maksudnya teori endosimbion? Jadi awalnya kenapa kloroplas ini dia memiliki DNA sendiri. Begitu juga dengan siapa? Mitokondria. Mitokondria itu juga memiliki DNA. Maka kalau nanti ada soal, selain di dalam nukleus, DNA itu ditemukan di mana lagi? Jawabannya ada di kloroplas dan mitokondria. Kenapa? Ya, kenapa bisa kloroplas dan mitokondria ini punya DNA sendiri? Nah, ini alasannya karena dari hipotesanya ada yang namanya teori endosimbion. Apa endosimbion? Di mana ada suatu sel yang hidup di sel yang lain yang memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya, nah ini adalah host cell atau apa ini sel inang. Awalnya ini adalah sel eukariotik. Jadi sel inangnya adalah sel eukariotik. Kenapa? Ada nukleusnya. Nah, terus langkah yang pertama dia kemasukan atau apa adanya si sel prokariotik. Jadi di sini adalah prokariotik yang mengalami aerobik atau yang mampu menggunakan oksigen. Ya, berarti dari prokariotik. Nah, dia masuk ke dalam sel eukariotik. Nah, yang seharusnya ketika ada sel masuk ke dalam sel yang lain, ini akan dimakan atau dicerna melalui proses fagositosis. Kalau adik-adik ingat ya, yaitu yang dilakukan oleh lisosom. Tapi dia tidak dicerna. Maka ini dapat hidup di dalam sel eukariotik sehingga dia berfungsi atau membentuk menjadi organela mitokondria. Oh, berarti sebenarnya mitokondria itu tadi adalah prokariotik ya, Kak? Sehingga prokariotik itu tadi kan punya DNA sendiri. Nah, jadi tadi kenapa si mitokondria punya DNA sendiri? Karena tadinya dia adalah organisme prokariotik yang masuk ke dalam eukariotik. Itu alasannya. Ya, jenis apa? Aerobik. Kalau aerobik itu berarti bisa menggunakan oksigen. Ingat ya, mitokondria fungsinya apa? Tempat respirasi aerob, bukan? Benar nggak adik-adik? Untuk penghasil ATP. Nah, terus yang kedua. Nah, ada lagi masuk siapa? Jenis prokariotik yang memiliki apa? Prokariotik yang memiliki klorofil. Nah, klorofil itu berarti jenis apa? Cyanobacteria berarti. Ketika cyanobacteria itu masuk ke dalam sel eukariotik, ini juga tidak dicerna. Sehingga dia dapat hidup dan bersimbiosis di dalam sel eukariotik. Maka ini membentuk apa? Plastida ataupun kloroplas. Ini adalah asal-usul dari si kloroplas dan mitokondria kenapa bisa memiliki DNA. Itu ya. Nah, sehingga ini kita bisa cari tahu bahwa kloroplas dan mitokondria berasal dari organisme prokariotik didukung oleh kenyataan bahwa mitokondria dan kloroplas mempunyai kemampuan sintesa protein. Adik-adik ingat, kan kloroplas sama mitokondria itu kan tadinya prokariotik. Dia punya ribosom nggak adik-adik? Halo, punya ribosom nggak? Jadi mitokondria dan kloroplas itu kan awalnya dari prokariotik nih. Dia punya ribosom? Punya. Ya, berarti mampu melakukan apa? Sintesa protein. Setuju? Setuju. Terus kalau satu benar, biasanya gimana nih kalau absen 1, 2, 3, 4? Kalau satu benar, 3 udah pasti benar. Setuju nggak? Betul ya? Nah. Kalau satu benar, iya, ribosom sendiri, benar. Karena dia punya ribosom sendiri, maka bisa melakukan sintesa protein. Setuju ya? Terus,
punya bahan genetik. Benar nggak? Punya bahan genetik? Punya ya? Punya siapa? Punya DNA. Benar. Terus 4, membran lipid lapis 2. Artinya mereka berdua ini memiliki membran ganda. Betul atau tidak? Betul. Iya. Berarti kalau semuanya benar, apa jawabannya adik-adik? Iya, jawabannya adalah E. Kalau 1, 2, 3, 4 itu semuanya benar, itu E. Kalau yang A itu 1, 2, sampai 3 aja yang benar. Betul? Iya. Ada yang mau bertanya? Berarti kesimpulannya, tadinya kloroplas dan mitokondria itu adalah prokariotik yang masuk ke dalam eukariotik. Sehingga dia punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri. Paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke bagian struktur membran sel. Ya. Di struktur membran sel ini yang sering keluar, kakak jelasin di sini ya, yang sering transport jet. Di membran ini kan fungsinya sebagai jalur keluar masuknya sel. Nah, ada 2 sifatnya, transport aktif dan pasif. Biar adik-adik paham apa perbedaannya. Kenapa disebut aktif dan pasif? Nah, kalau aktif berarti dia bergerak, dia berusaha. Kenapa? Karena perpindahan transport aktif ini, dia perpindahan dari konsentrasi rendah. Nah, dia pindahnya hipotonis. Kemana? Ke hiper. Yang seharusnya kan dari mana? Yang seharusnya yang bisa pindah itu dari konsentrasi hipertonis kemana? Ke hipo. Kan gitu ya. Nah, kalau konsentrasi hiper ke hipo itu bisa langsung dibawa lewat membran. Makanya ini adalah apa? Transport secara pasif. Lalu bedanya apa? Transport pasif dan aktif itu adalah masalah di penggunaan ATP. Kalau transport pasif, dia nggak perlu ATP. Karena apa? Dia tidak melawan sifat gradien konsentrasi membran. Ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Siapa ini contohnya? Difusi dan osmosis. Betul tidak adik-adik? Itu kan contoh transport pasif ya. Kalau yang aktif, dia apa? Yang aktif itu dia yang akan karena dia melawan gradien konsentrasi membran. Ya, dari rendah dia bisa bawa ke konsentrasi tinggi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini adalah adanya proses dari pompa ion Na dan K. Nah, terus ada lagi proses endositosis dan eksositosis. Nah, terus kakak mau jelasin yang osmosis nih. Nah, untuk menjawab soal ini kira-kira jawabannya apa ya adik-adik? Ayo. Ketika ada sel bawang, katanya ditempatkan dalam bejana larutan garam 1%, akan mengalami apa? Untuk menjawab ini, kita lihat pembahasannya di transport pasif. Nah, perbedaannya antara difusi dan osmosis. Kakak mau tanya, yang mana difusi, yang mana osmosis? Gambar A atau B? Ayo, mana suaranya? Difusi yang mana? Osmosis yang mana? Ayo. Ini kakak jadi grogi ini pada diem ini. Ayo. Halo, halo. Difusi itu adalah yang B. Iya, difusi itu adalah yang B. Coba bedakan dengan osmosis. Nah, bedanya apa? Yang bergerak loh. Nah, jadi kalau osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut. Jadi yang bergerak itu adalah air. Coba lihat, airnya bergerak tidak adik-adik? Iya kan? Jadi berkurang ya. Perpindahan air dari mana? Dari konsentrasi hipotonis. Ya enggak? Hipotonis ya? Dari hipotonis kemana? Hipertonis. Iya. Kalau difusi itu apa? Perpindahan. Apa yang pindah? Suatu zat atau molekul. Ya. Zat atau molekul dari mana?
dari hipertonis ke mana nih? Ke hipotonis. Coba lihat gambarnya. Ketika ditetesin contohnya tinta ya, atau garam, atau gula. Dia nanti yang larutnya siapa nih? Nah, berarti molekulnya. Lihat molekulnya menyebar. Ini proses apa? Difusi. Ada nggak proses pengurangan air atau bertambahnya air? Tidak ya? Tidak. Berarti kalau yang ini, coba lihat. Nah, kalau yang osmosis apa? Ini karena konsentrasinya di sini lebih tinggi, sehingga dia menarik air. Maka terjadilah perpindahan apa? Air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ini kan rendah ya, dia masuknya ke sini. Paham adik-adik? Bisa? Nah, coba kita lihat apa yang terjadi ketika terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sering keluar nih. Ayo, gambar yang mana? Kalau yang A, ini adalah contoh dari sel hewan. Ya, sel hewan yaitu sel darah. Nah, terus yang ini adalah sel tumbuhan. Apa yang terjadi? Keadaan normal di mana konsentrasi di luar dan di dalam sel itu disebutnya isotonik. Konsentrasinya seimbang. Sehingga coba lihat bentuknya. Ini kan sel darah merah ya, eritrosit. Ini kan bentuknya normal, bikonkav. Betul nggak adik-adik? Betul ya? Oke. Coba kita geser ke kanan gambarnya. Nih, apa yang terjadi? Wah, itu kok udah kayak balon ya, Kak? Nah, bacanya gimana? Hipotonik. Hipotonik ini adalah apa? Konsentrasi lingkungannya. Ya, konsentrasi. Berarti kalau dia berada di konsentrasi lingkungan yang hipotonik, berarti selnya apa? Hipertonik dong. Benar nggak? Lalu gimana tadi konsep osmosis? Air pindah dari mana? Dari lingkungan ke dalam. Jadi Iya, rendah ya kan, konsentrasi lingkungannya kan rendah, hipo. Berarti air itu masuk. Paham adik-adik? Karena selnya konsentrasinya tinggi. Iya. Apa ini yang terjadi? Mengalami apa? Mengalami lisis. Iya, pecah. Kok pecah? Kita kan sel kita tersusun dari membran sel elastis. Benar ya? Oke. Coba kita ke kiri. Nah, lihat bentuknya nggak karuan tuh. Kalau konsentrasinya lingkungannya tinggi, bagaimana? Kalau konsentrasi lingkungannya tinggi, berarti narik airnya gimana? Konsentrasi di dalam selnya rendah, berarti airnya ditarik keluar. Betul ya, H2O-nya keluar. Yang ini H2O-nya masuk. Bentuknya bagaimana? Wah, kita kan tadi membran, apa tadi? Membran plasma, elastis. Kalau cairannya keluar, apa yang terjadi? Mengerut. Apa yang namanya? Krenasi. Ayo, iya, krenasi. Sel tumbuhan bisa krenasi enggak? Kelihatan enggak dia kalau mengerut? Strukturnya tetap, Kak. Kenapa? Coba lihat, perhatikan bentuk. Iya. Awalnya dia itu, lihat nih, bentuknya tetap loh. Karena punya apa? Dinding sel. Punya, iya. Dia punya dinding sel. Nah, terus lihat yang bergeraknya siapa? Tetap membran. Kak, yang di dalam itu apa? Yang di dalam ini adalah vakuola. Vakuola ini juga berperan di dalam proses osmosis, mengatur tekanan osmosis di dalam sel. Nah, ini sama cairannya ya, di dalam dan di luar sel sama, isotonik. Nah, terus kita ke kanan nih, kondisi yang sama dengan sel hewan. Sel darah kalau di lingkungan hipotonik itu pecah. Sel tumbuhan bagaimana? Pecah enggak? Enggak pecah ya, karena ada dinding selnya. Tapi coba lihat vakuolanya. Bagaimana ukuran vakuola? Vakuolanya membesar. Kenapa? Kan konsentrasi di dalam selnya itu tinggi, sehingga air diserap masuk. Betul nggak? Tapi selnya nggak pecah. Apa yang terjadi? Terjadinya penekanan membran terhadap dinding sel.
disebut apa? Turgid, ya. Turgid atau turgor. Pernah dengar ini? Pernah ya? Jadi, kalau pada sel hewan di dalam kondisi lingkungan yang sama, dia mengalami lisis. Sel tumbuhan tidak lisis, tapi mengalami turgid. Paham ya? Di situ bedanya. Lingkungannya sama. Terus kita geser ke kiri. Nah, kalau lingkungannya sama, kalau di sel hewan dia mengalami pengerutan atau krenasi. Tapi di sel tumbuhan ini apa namanya? Bukan mengerut. Ya, membrannya yang bagaimana? Lepas dari dinding sel. Kenapa? Karena vakuolanya mengecil. Kok bisa vakuolanya mengecil? Karena airnya ditarik keluar. Ya enggak? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lepasnya membran dari dinding sel disebut plasmolisis. Nah, plasmolisis itu gimana Kak ciri-cirinya pada tumbuhan? Terlihat layu. Nih sekarang lagi musim bunga, ya kan? Kalau nggak disiram gimana tuh? Layu kan ya? Atau jenis tumbuhan yang kamu misalkan kentang, kamu rebus, bagaimana strukturnya? Menjadi lembek, ya. Kayak buah-buahan, asinan. Asinan itu direndam di larutan apa? Cuka sama garam. Betul nggak? Strukturnya jadi lembek. Nah, mengalami apa tuh? Plasmolisis. Kalau struktur hewan bukan lembek lagi, mengerut. Betul nggak adik-adik? Betul ya? Catatannya di sini, kalau ada soal, ya larutan ya garam, catatannya, kalau larutan garam itu di atas 1%, ini baru keadaan hipertonis. Ya, kalau ada soal, kentang yang direndam di larutan garam 0,1%. Bagaimana berarti? Apa yang terjadi? Ayo, berarti kakak balik ke soal ini. Udah bisa dijawab belum ini soalnya? Ayo. Ini jawabannya apa? Kalau sel bawang ditempatkan dalam bejana larutan garam 1%. Tadi kakak bilang di atas 1%, bagaimana konsentrasinya? Hipertonis atau hipotonis? Hipertonis. Oke. Langsung ingat lingkungannya hipertonis, selnya hipo. Bagaimana airnya? Ayo, gimana tadi? Keluar. Iya, ini kan tadi sel tumbuhannya, ini dinding selnya, ingat tadi. Nah, terus lingkungannya tadi nih hiper, dianya hipo. Nah, terus ingat osmosis, pindahnya dari rendah ke tinggi, ya kan? Berarti air bergerak dari hipo ke hiper, berarti airnya keluar. Bagaimana kondisinya? Vakuolanya mengecil, membrannya lepas. Betul nggak? Berarti jawabannya apa nih? Mengalami apa? B. Plasmolisis. Plasmolisis. Kalau kakak ganti, tidak 1%, tapi 0,1%. Apa yang terjadi? Turgid. Ayo. Nah, ingat ya catatannya tadi ya. Bukan karena dia larutan garam, langsung mikirnya hipertonis ya. Konsentrasinya diperhatikan. Catatannya tadi kakak bilang apa? Kalau lebih dari 1%, bagaimana tadi? Konsentrasi larutannya baru hipertonis. Paham? Halo, bisa? Nah, kalau ini jawabannya apa dong? Hal yang pertama kali terjadi ketika eritrosit manusia dimasukkan ke dalam medium aqueous. Ayo. Aqueous. Aqueous itu konsentrasinya rendah atau tinggi nih? Aqueous. Hipertonis atau hipo?
Halo. Mana? Ini jawabannya kalau aku di situ adalah hipotonis. Iya, langsung nih. Kalau lingkungannya hipotonis, selnya hipertonis, apa yang terjadi? Airnya gimana nih cairan di dalam selnya? Masuk atau keluar nih? Iya, Masuk, Kak. masuk. Iya. Aquades masuk ke dalam sel yang langsung bisa mengalami apa nantinya? Mengalami lisis. Oke. Bisa turgid nggak? Udah yakin sekarang? Turgid nggak ada pada sel hewan. Oke. Ya, turgid itu berlakunya pada sel apa? Tumbuhan. Lisis bisa nggak pada sel tumbuhan? Bisa tidak? Lisis pada sel tumbuhan. Selnya bisa pecah nggak? Tidak bisa. Karena punya siapa tadi? Hewan. Dinding sel ya. Dinding sel yang mengandung apa? Ada yang ingat nggak kandungan dari dinding sel pada tumbuhan? Kandungan dari selulosa, iya, yang memberi bentuk sel itu bisa tetap. Ya, kamu biarin aja tuh apel 2 minggu, 3 minggu, bentuknya tetap nggak sih adik-adik? Iya kan, walaupun terlihat mengerut sedikit, iya. Coba sel manusia atau hewan deh, 3 minggu, udah gimana bentuknya? Waduh, bener nggak sih? Hancur kan? Betul tidak adik-adik? Ya, kita lanjut ke pembelahan sel. Tadi ngomongin struktur sel, ya, karena materi kita adalah sel dan struktur sel dan reproduksi sel. Kalau ngomongin reproduksi sel, itu bagaimana sel bisa bertambah di dalam tubuh kita. Nah, pembelahan sel itu ada 2, pembelahan langsung dan tidak langsung. Karena ada soal yang seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Ya, nah pembelahan langsung itu yang terjadi pada bakteri atau yang dikenal dengan istilah apa adik-adik? Amitosis. Kenapa disebut pembelahan langsung? Karena dia tidak melalui apa? Tidak melalui tahap. Nah, tidak melalui tahap pembelahan. Jadi tahap pembelahan itu kan ada apa? Ada profase, metafase. Nah, kalau bakteri nggak ada tuh. Langsung aja. Ketika dia ada selnya, jadi hanya DNA-nya saja yang bagaimana? Mengganda. DNA-nya yang mengganda. Nah, terus terjadi pelekukan membran. Pelekukan membran. Nah, lalu selnya bisa menjadi apa? Menjadi 2. Nah, selnya langsung membelah. Terus catatannya, bakteri ini memiliki kemampuan untuk membelah dengan durasi 15 menit hingga 20 menit. Wah, cepat ya. Jadi dia satu kali pembelahannya itu, setiap kali pembelahannya dia itu 15 menit. Nah, berarti kalau 1 jam dia bisa berapa kali membelah? Adik-adik. Jadi setiap membelahnya 15 menit nih. Kalau 1 jam, berarti kan 60 ya. Berarti 4 kali dia membelahnya. Betul nggak? Iya nggak? Terus kalau 1 hari, hitung sendiri, banyak banget. Benar nggak sih? Nah, itulah jumlah bakteri. Nah, inilah kenapa bakteri juga dipilih sebagai model atau vektor dari rekayasa genetika. 1, karena dia tingkat reproduksinya relatif bagaimana? Cepat. Terus dia nggak menggunakan medianya cukup media apa? Karena kan ukuran tubuhnya bagaimana? Mikro. Benar nggak sih? Gampang nggak sih menumbuhkan bakteri ini? Cukup di dalam suatu media cawan Petri, itu bakteri banyak. Nah, itu ya. Terus jadi dia sekali pembelahan itu 15 menit sampai 20 menit. Amitosis apa tadi? Tidak melalui tahap pembelahan. Apa tujuannya? Tujuan bakteri ini melakukan amitosis itu adalah untuk melakukan apa? Bertambah banyak, menambah populasi, reproduksi di dalam penambahan jumlah populasi.
Kalau di tubuh manusia, pembelahan itu untuk menambah populasi atau bagaimana nih? Nah, jadi reproduksi untuk menambah jumlah dari populasi bakteri. Nah, ketika soal ini muncul, bagaimana caranya? Ayo, pernah lihat soal seperti ini adik-adik? Katanya kita mau hitung nih, si bakteri membelahnya menjadi 2 bagian. Betul, dia kan pembelahan biner. Ya enggak? Biner ya. Terus dia jika suatu bakteri membelah diri setiap 15 menit. Iya, emang dia membelahnya setiap 15 menit atau 20 menit. Banyak bakteri mula-mula itu ada 20. Nah, kalau 3 jam berapa populasi atau koloni bakterinya? Gimana nih nyarinya? Untuk mencari jumlah dari populasi bakteri, ini bisa menggunakan rumus. Kalau adik-adik pernah dengar rumus matematika ya, UN, ini A kali R pangkat N. Tapi nggak pakai min 1. Nah, ini rumus apa nih matematika? Ya kan? Deret bukan? Kalau mirip kan, kalau deret pakai min 1 bukan? Ya, kalau bakteri nggak pakai min 1 ya. Nah, terus gimana nih? Kalau A-nya itu apa? A ini adalah jumlah populasi bakteri awal atau berapa awalnya bakterinya, itu adalah A. Terus R-nya dia membelahnya berapa kali nih? Berarti ini adalah rasio setiap pembelahan. Nah, kalau misalkan di soal bilangnya 3 kali atau membelah diri menjadi 3 bagian, berarti rasionya kita bikin 3. Paham adik-adik? Rasio pembelahan. Nah, terus N-nya apa nih? N-nya itu adalah waktu. Waktu ataupun durasi dari dia masa pembelahannya. Nah, berapa dia tadi membelahnya? Berapa kali setiap kali pembelahannya? 15 menit. 15 Ubah menit. dulu. Iya, 3 jam. Ubah dulu ke menit. 3 kali 60. 180. 180. Per berapa tadi dia sekali membelah? 15. Berapa ini? 12. 12. Maka kita langsung saja. Berarti A 20 dikali. Berapa ini tadi? 2 pangkat 12. Berapa 1, kira-kira? 920. Iya. 81. 3 jam udah 81.000 loh adik-adik. Banyak banget ya. Terus kalau misalkan 10 jam, nah banyak banget ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu apa? Kalau kita habis dari luar, kita membersihkan diri supaya bakteri yang kita bawa dari luar rumah itu bisa jangan terlalu banyak. Ntar kita bawa ke rumah. Benar nggak sih adik-adik? Benar ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Paham? Halo? Paham. Udah bisa kita pulang? Belum ya? Belum. Halo, kita lanjut. Serius amat. Nah, itu tadi pembelahan langsung. Emang udah jam berapa ya? Kita suka ketelat nih. Udah jam berapa waktunya? Oke. Pembelahan langsung itu tadi yang tidak melalui fase pembelahan. Lalu ada pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung ini adalah pembelahan di mana dia melalui apa? Melalui tahap pembelahan. Nah, apa yang menjadi tahap pembelahannya? Kalau adik-adik ingat, dia disebut dengan istilah promat. Iya kan ya? Apa nih? Mana suaranya? Promat. Profase. Ya. Profase, metafase, Anafase, telofase. anafase, telofase. Lipase nggak ikut ya. Gara-gara ase. Emang lipase apa? Lipase. Zim. Enzim. Iya. Oke.
Terus kita mau lihat perbedaannya. Kedua-duanya sama melalui pembelahan, tahap pembelahan. Nah, terus kita mau lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Adalah tahap atau tahap pembelahannya. Berapa kali pembelahan mitosis? Mitosis itu mengalami satu kali satu kali pembelahan. Kalau meiosis dua kali. Iya, makanya ada siapa? Meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, apalagi hasil pembelahannya? Hasil pembelahannya kalau mitosis hasilnya 2N induknya, anaknya 2N. Betul nggak? Betul. Iya kan? Sehingga sifat mitosis itu adalah diploid. Oke. Kalau meiosis, kalau induknya 2N, dia kurangi N. Nah, maka hasil dari meiosis itu adalah bersifat apa? Haploid. Nah, maka di sini ada sifat apa namanya? Reduksi kromosom. Apa reduksi? Pengurangan. Ya. Terus apa lagi? Tujuannya. Apa tujuan dari mitosis? Tujuan pembelahan mitosis. Ayo. Kalau mitosis itu di dalam tubuh. Iya, buat pertumbuhan, buat regenerasi, kita bisa tambah tinggi karena sel kita bertambah, ya. Berarti pertumbuhan. Iya, regenerasi. Kalau meiosis tujuannya apa? Iya, gametogenesis. Gamet. Siapa itu? Kalau pada perempuan oogenesis, kalau pada laki-laki spermagenesis. Oke. Kalau misalkan kromosom manusia, berapa kromosom manusia? Halo? 46. 46 atau 23 pasang. Kalau secara mitosis 46 buah itu nanti akan tetap membelah atau 23 pasang itu di dalam formula fenotipnya itu nanti menjadi apa? 22 autosom ditambah XY. Betul tidak adik-adik? Kalau pada perempuan 22K ini A-nya ada 2. Iya. Baru ini plus XX. Nah, kalau ke meiosisnya jadi setengahnya. Kalau laki-lakinya jadi gimana? 22A plus X atau Y. Ya kan? 22A plus X. Nah, ini kan dia setengahnya. Maka kalau embrio, X ini kan untuk, maka ketika sperma X ketemu dengan ovum X, anaknya apa? Perempuan. Iya. Nah, ini kan tadi haploid. Maka ini haploid plus haploid, nanti embrionya apa? Diploid. Gitu. Bisa ya, adik-adik? Ada yang mau bertanya? Kakak mau jelaskan di fase interfase ini yang sering keluar di UTBK. Kira-kira interfase itu apa? Ayo. Waktu kita masih adakah? Ada yang mau bertanya adik-adik? Coba kakak lihat dulu waktunya. Sudah jam berapa adik-adik? Oh, Sylvia tadi nanya ya, Kak, badan Golgi tadi memodifikasi apa, Kak? Sylvia tadi badan Golgi itu memodifikasi protein itu bisa jadi enzim, bisa jadi protein, bisa jadi hormon. Nah, itu dia. Sylvia. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya waktu kita, wah udah jauh banget ini kayaknya. Seharusnya kan 5:30. Ada yang mau bertanya adik-adik sebelum kakak tutup? Ada yang mau bertanya? Halo?
Iya, belum ada ya. Mungkin masih malu-malu ya. Dia saya pertemuan pertama. Oke adik-adik, kakak rasa pertemuan untuk hari ini ya mengenai sel dan reproduksi sel. Ya nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, adik-adik boleh tanya langsung ke kakak ya. Boleh nanti minta WA-nya. Kalau ketika kamu menentukan soal ya, ada kendala mengenai biologi, kamu boleh tanya langsung dengan kakak. Jangan sungkan-sungkan. Anggaplah kakak ini sebagai kakak kamu yang tidak artinya kalau misalkan kakak sendiri kan nggak ada sungkannya, betul nggak sih adik-adik? Ya, janganlah sungkan-sungkan untuk menanyakan materi yang ketika kamu tidak paham. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan materi yang kakak bawakan adik-adik bisa pahami dan bisa bahan untuk persiapan untuk UTBK. Kakak tutup, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kak.